Terjun ke dunia tarik suara pasca tak lagi menjabat sebagai anggota Dewan, Anang Hermansyah juga membuat gebrakan baru dengan Ashanty. Di sela-sela syuting video klip lagu terbaru mereka, Jumat kemarin, pasangan ini mengaku tengah aktif menggagas yayasan nirlaba The Hermansyah Foundation. Bagi Ashanty yang belakangan diketahui mengidap gejala penyakit autoimun, mengaku tak lagi tertarik dengan kilau barang-barang mewah. Ia justru merasa senang dan seolah menemukan obat tersendiri dari kegiatan amal mereka. Bahkan untuk membantu sejumlah orang yang membutuhkan, Ashanty sampai menjual sejumlah koleksinya seperti tas hingga sepatu. Dan keseluruhan dari hasil penjualan barang-barang pribadinya tersebut akan disalurkan ke orang yang membutuhkan. Kan aku punya, sama Mas Anang punya Hermansyah Foundation. Jadi tuh kadang kita bingung, udah beramalnya kita nih udah bener apa belum ya, hitungannya tuh udah pas apa belum ya. Jadi kadang-kadang udah deh, misalnya dengan cara-cara kayak apa sih yang harus kita lakuin. Jadi kadang-kadang semua apa yang habis aku pakai atau apa, aku jual memang. Tapi jual tidak sepeser pun masuk ke kantong kita lagi. Jadi semua yang aku jual di Hermansyah Foundation, pre-love-nya kita benar-benar semua buat amal. Jadi baju, sepatu, apa tas atau apapun yang kita jual di sana, itu benar-benar semuanya buat amal. Dan yang megang juga bukan kita. Nggak tahu kenapa kita berdua tuh sekarang kayak lebih memikirkan kita hidup tinggal berapa lama lagi. Udahlah, kita mendingan membeli sesuatu yang memang bisa berarti buat anak-anak kan, bisa berguna buat anak-anak. Habis itu mendingan uangnya dipakai buat kita jalan-jalan, punya kenangan sama anak-anak dan orang terdekat, dan lebih kita berbagi sama orang lain. Melakukan sesuatu buat orang lain itu hal yang memang selalu kita ingin lakukan. Kenapa kalau kita hidup terus nggak berguna buat orang lain, mau ngapain? Jadi kita semaksimal mungkin untuk apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, untuk membantu orang lain, kita lakukan. Kegiatan amal lewat The Hermansyah Foundation diakui Anang Ashanty telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Meski tak terekspos, tapi mereka sudah menyalurkan sejumlah bantuan. Salah satunya adalah biaya operasi bagi sejumlah anak dengan kondisi sangat memprihatinkan. Ashanty juga berbagi cerita tentang kisah mereka membantu anak Sumba yang sampai didatangkan ke Jakarta untuk jalani operasi hingga perawatan selama 4 bulan di ibu kota. Pas dia nge-DM ke Mbak Vida, udahlah kita pikir udah kasih aja bantuan tanpa, udah nggak ada bikin konten apa-apa gitu, nggak ada. Tiba-tiba nggak ada, udah nggak, terus tiba-tiba dikabarin udah sehat kan, jadi aku udah nggak pernah ngubungin lagi. Terus dia DM lagi mamanya, mau ketemu dong, anaknya udah sehat, gini. Nah pas aku lagi di puncak kan deket ke Cianjur, aku mampir deh sebentar, mau ngasih mainan dan gitu-gitulah. Akhirnya pas kesana, pas lihat aslinya, dia anak kayak beda banget sama yang ada di foto gitu. Cantik banget, putih, bersih, tapi pas lihat perutnya ya Allah, ada jahitan 2 di sini sama di sini, kayak disesar juga. Bayangin anak sekecil gitu, di perutnya udah dibuka operasi 2 kali. Alhamdulillah kita udah dari 3-4 tahun, maksudnya kalau misalnya bener-bener dulu ada anak namanya Yesti, dia di mana Sumba. Cuma belum rame kita. Jadi dia ada kalau nggak salah di IG ku, udah lama banget. Jadi dia matanya sampai keluar udah. Aku bawa ke Jakarta, terus akhirnya dioperasi, alhamdulillah selesai. 4 bulan di Jakarta kita tanganin dengan baik. Akhirnya sekarang udah aku kembaliin ke Sumba. Maka ini cuma aku punya utang sama dia untuk ketemu lagi. Cuma aku belum sempat ke sana dan dia belum sempat ke sini juga. Tapi maksudnya udah banyak juga, cuma nggak pernah terplanning sih kayak gini kan, maksudnya nggak sesuatu yang harus di planning ya. Kalau memang jodohan kita ketemu untuk bisa ngebantu ya kita bantu gitu. Jadi nggak pernah kayak kita planning lagi, kita cari-cari gitu, nggak. Biasanya kita ada yang ngasih info. Kegiatan sosial di yayasan yang mereka bangun secara tidak langsung juga menularkan kebaikan bagi anak-anak mereka sendiri. Aurel, Azriel, Arsy, dan Arsya yang boleh dibilang hidup berkelebihan dengan segala fasilitas juga bisa berpartisipasi dan berempati dengan kondisi sekitar. Bahkan Ashanty menyebut anak-anak mereka justru paling antusias untuk melakoni kegiatan ini. Alhamdulillah banget, anakku itu semua ikut kegiatan. Semuanya seneng dengan kegiatan begitu. Malah mereka yang kayak Jiel itu
Bun itu ada lagi yang DM aku begini, Bun ada yang DM aku bilang, Jia kalau semuanya ngikutin DM ya banyak banget satu-satu ya nak. Malah dia yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah anak-anakku sangat aware dengan hal-hal yang begitu, karena mereka juga tahu bahwa ya kan kita hidup memang cuma sebentar juga ya. Maksudnya ya aku bukan orang yang bener-bener banget, mungkin dengan sedikit banyak bisa membantu orang lain, dengan bisa berbagi juga bisa lebih berarti lah untuk orang lain. Apa yang dilakukan Anang Ashanty sekarang tentu bukan tanpa alasan. Selain bertambahnya usia, Ashanty juga merasa seperti diingatkan lewat kegiatan ini. Dengan melihat banyak kondisi orang di sekitar yang menderita sakit parah, menjadi penguat Ashanty untuk tak mengeluh dengan penyakit autoimun yang dideritanya. Ya kita kalau masih dikasih sakit yang gini doang jangan banyak ngeluh deh. Ada orang yang lebih parah, kondisi lebih parah tapi tetap semangat untuk berjuang untuk sembuh gitu. Jadi ya udah, akhirnya dan itu kita sering banget sekarang emang kalau Hermansyah Foundation emang sering bikin konten-konten yang kayak sana gitu. Kamu sakit kok kayaknya nggak dipikirin. Cuma banyak orang yang, San kamu di foto sekarang kayak orang sakit. Padahal aku nggak pernah foto terus sakit-sakitin diri, enggak. Ya tetap senyum apa. Cuma semua yang komen pasti kayak kok apa mungkin karena orang udah ke distract aku lagi sakit, jadi semua jadi kayak komennya begitu. Cuma aku gini, aku udah di posisi yang nggak mau mikirin aku sakit. Intinya aku kayak merubah gaya hidup. Sejauh ini kegiatan sosial yang dilakukan Anang Ashanty disebut mereka berjalan lancar. Bahkan keduanya pernah menggelar acara sunatan massal untuk 1.000 anak di Jember, kampung halaman Anang. Tapi ada satu cita-cita yang belum terlaksana, yakni membangun tempat bagi anak-anak asuh mereka kelak. Sejauh ini kita bagus, sudah beberapa hal Sebenarnya istilahnya. banyak banget. Dulu kita ada buat sunat massal yang 1.000 orang di Jember. Oh ya udah jalan. Kan? Sebenarnya udah dari berapa tahun yang lalu sih kita, cuma memang dulu kan belum ada banget kan gitu. Jadi kita memang nggak mempublikasi banget sih. Cuma sekarang dengan adanya itu membuat kita jadi kayak lebih, oh ini bagus ternyata kalau dikemas dengan ada gini, ada alurnya kayak gitu-gitu. Nggak maksudnya kita membuat sebuah episode Ya. itu maksudnya adalah bukan kita muria. Cita-cita kita ya yang belum tercapai adalah punya satu tempat yang kita bisa punya anak-anak asuh yang banyak gitu. Tapi mau dimulai dari satu aja kayaknya belum jodohnya. Jadi kalau ada orang yang bisa punya jodoh bisa begitu, itu luar biasa dikasih sama Allah. Harus benar-benar dipelihara dengan baik gitu. Karena kita sendiri dari 2 tahun yang lalu berusaha gitu nggak dapet. Jadi mungkin memang harus urus anak-anak dulu kali, dengan anak-anak ini juga yang lain-lain biar. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Ingat positive thinking, positive attitude. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.